Audio Jungle. Mengingat begitu banyaknya korban virus corona di Indonesia dan di luar negeri, maka saya bertekad untuk melepaskan hak itu dan membagi penemuan saya ini kepada Anda semua. Begini, dulu waktu saya masih mahasiswa, saya sering sekali flu, batuk, pilek, panas. Saya mencari-cari bagaimana cara untuk mengobatin sehingga dapat menyembuhkan flu itu. Obat-obat yang ada sekarang ini, kalau Anda baca pada petunjuknya, yang tertulis adalah obat ini dapat meringankan gejala panas, mengurangi flu, mengurangi batuk, dan sebagainya. Tidak ada obat yang dapat menyembuhkan. Nah, itu saya mencari bagaimana kita bisa menyembuhkan flu, batuk, pilek, influenza, dan sebagainya. Secara intuisi, saya menemukan bahwa panas, hawa panas, itulah yang akan menyembuhkan flu. Tetapi intuisi saya itu kemudian terbukti banyak penelitian yang mendukung itu. Contohnya demikian, ini percobaan 40 tahun yang lalu, kadal disuntik dengan bakteri yang dapat menyebabkan kematian. Sebagian lalu ditaruh di sini, sebagian ditaruh di sana. Yang ini dibiarkan suhu tubuhnya tetap rendah, yang di sini dibiarkan terkena matahari sesuka dia, sehingga suhu tubuhnya meningkat. Apa yang terjadi? Kadal yang suhu tubuhnya dingin ini mati, yang di sini hidup. Jadi secara ilmiah ada bukti bahwa panas tubuh itu membantu meningkatkan imunitas tubuh kita. Maka saya itu tidak pernah mengompres anak kalau panas, kecuali kalau terjadi hiperpireksia. Suhunya sangat tinggi sehingga membahayakan, maka terpaksa saya kompres. Anak-anak saya waktu kecil, cucu-cucu saya. Lalu kalau minum obat penurun panas misalkan obat paracetamol, panadol, dekolgin dan sebagainya itu, saya biasa membagi obat itu menjadi 1/4 tablet. Lalu saya minum 1/4. Kalau suhu telah menurun, saya biarkan. Nanti barangkali 5 jam, 6 jam lagi, naik lagi saya minum 1/4 lagi. Jadi di dalam satu episode flu, saya kadang-kadang hanya minum 1 tablet penurun panas. Jadi 1, saya terhindar dari efek samping obat-obat tadi. Yang kedua, mempercepat penyembuhan saya. Itu yang saya percaya Tiap orang mungkin berbeda pendapatnya. Kembali pada penemuan saya tadi. Apa yang saya lakukan waktu zaman dahulu? Saya coba sinar matahari. Kalau saya sakit, waktu dulu masih mahasiswa, masih SMA, maka saya buka baju saya telentang di halaman di dalam rumah untuk menerima sinar matahari. Jam 12 siang, jam 1 siang. Kalau tidak tahan, saya minggir, diulangin lagi. Itulah yang saya lakukan setiap kali saya flu. Hasilnya, saya tidak menyarankan itu. Juga kemudian ada penelitian yang menyatakan kalau terlalu banyak sinar matahari, imunitas tubuh kita justru menurun. Coba cari di Google. Sunshine, sinar matahari, decrease, menurunkan immunity. Akan banyak keluar artikel-artikel tentang ini. Jadi sinar matahari untuk menyembuhkan itu saya singkirkan. Kemudian uap air. Saya ambil baskom, isi dengan air mendidih, kemudian taruh muka kita di situ, kemudian ambil handuk atau selimut, kita menghirup udara panas di situ Itu saya lakukan bolak-balik dan berkali-kali, dan saya coba setiap kali saya mengalami flu sejak 40-50 tahun yang lalu.
kebetulan ini juga ada tertulis di buku kesehatan Belanda zaman dulu. Ya. Itu sudah dilakukan oleh orang-orang zaman Belanda dahulu. Hasilnya tidak begitu bagus ya. Jadi matahari dicoret, uap air panas dicoret. Lalu, bagaimana cara memanaskan yang lain? Api, arang untuk memasak. Yang saya lakukan adalah arang tadi dibiarkan mengecil, kemudian saya di atas arang tadi dengan selimut saya taruh demikian. Sehingga panas tadi masuk ke dalam badan. Ya. Hasilnya tidak begitu memuaskan. Jadi saya pikir lagi apa ini ya? Datanglah zaman yang lebih modern, zaman pengering rambut, hair dryer. Pakai hair dryer ya. Di muka, di hidung, di badan ya. Itu bagus ya. Tapi capek ya begini ya. Nah, jadi apa ya? Bagaimana cara memanaskan supaya badan saya menjadi hangat dengan mudah? Sekitar 15 tahun yang lalu saya menemukannya. Suatu alat yang sederhana, praktis, manjur, murah, gampang dicari, gampang dibuat. Dia bukan bawang putih, bawang merah, bukan jahe temulawak, bukan echinacea, bukan vitamin C, vitamin D, vitamin E, bukan semua itu. Alat tersebut adalah ini. Masker bedah, masker kain, dan masker apa saja. Ya. Saya perhatikan bila saya memakai masker tadi pada saat flu, khususnya pada awal flu, maka dengan segera flu tadi akan sembuh. Bukan berkurang lagi ya, akan sembuh. Batuk akan sembuh. Baik kita memakai yang kain, baik kita memakai yang ini. Ya. Ya. Hawa panas itulah yang akan membunuh virus-virus flu, virus-virus influenza, dan mungkin sekali juga virus corona. Jadi karena itu, pakailah selalu masker. Baik di luar rumah untuk menahan virus yang masuk, ya. Mungkin ada yang akan masuk, ya, tetapi sebagian besar barangkali terhambat oleh lapisan masker ini. Begitu juga dengan ini, masker dari kain. Mungkin virus itu bisa masuk ke kanan kiri, tetapi sebagian akan terhambat di depan di sini. Ya. Akan tetapi, yang terpenting adalah hawa panas yang masuk ke dalam hidung dan masuk ke paru-paru kita itu tadi. Kalau menurut pendapat saya, yang lebih penting dari itu adalah mencegah virus berkembang di dalam hidung dengan hawa panas yang diakibatkan. Jadi apa yang harus dilakukan? Satu, begitu Anda merasa flu, baik itu flu karena influenza biasa ataupun mungkin karena corona, segera pakailah masker. Segera, ya. Masker ini memerlukan waktu yang lama untuk bekerja. Tidak cukup setengah jam. Jadi paling sedikit 2 jam. Itu paling sedikit, ya. Inilah sebabnya kenapa tadi matahari, uap air panas, areng yang saya pakai, hair dryer itu kalah dengan ini. Karena apa? Karena ini bisa kita pakai berjam-jam, setengah hari atau 1 hari. Sedangkan hair dryer dan sebagainya itu biasanya hanya dipakai selama 30 menit. Ya, kurang. Suatu reaksi biokimia di dalam badan itu memerlukan waktu. Waktu yang lama. Ya. Jadi, pakailah masker itu selama mungkin. Ya. Minimal 2 jam. Lalu kalau kita di rumah dan kita merasa tidak ada virus di rumah kita, sehingga tidak perlu pakai yang terlalu tebal, pakai aja yang tipis. Ya. Saya biasa memakai ini
Ini satu lapis tipis. Seharusnya ini ada 2, talinya seharusnya ada 2. Saya potong 1, saya ikat 1. Sehingga masker ini sangat nyaman dipakai. Ini longgar, ya. Ini longgar, enak. Untuk tidur juga enak, tetapi dia menyebabkan hawa panas masuk ke dalam paru-paru kita, ke dalam hidung kita, ke dalam tempat-tempat virus bersembunyi, dan mengobati tubuh kita, menyembuhkan. Jadi ini bukan mengurangi gejala flu, ini menyembuhkan flu.